panik ya jantungan. Kalau ada jantungan ya malakul maut. Ya, malaikat maut temannya nanti. Kita tawakuf kemarin pada paragraf kedua dari halaman 220 ya. Tentang dalil innallaha takhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani rasula. Jadi ada tahapan. Sebelum beliau diangkat jadi rasul, maka ada makom walayah tertinggi namanya Abdullah. Maka antum coba lihat nanti, wali-wali itu diberikan tahapan oleh Allah. Di umur sekian diangkat apa, di umur sekian diangkat apa, persis sama di kalamnya Nabi. Innallaha attakhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani rasula. Kalimatnya ittakhaza itu ya sama dengan jazbah. Allah lah yang menarikku. Cuma bedanya kalau jazbah hilang akalnya, kalau ittakhaza enggak. Dan saya sudah sering menyebutkan bahwa ada isim ruh, ada isim walayah. Isim walayah itu saya sebut juga dengan isim ubudiyah, isim kehambaan. Jadi kita ini kepada Allah ta'alluqnya dengan nama al-asmaul husna yang mana? Ya. Misalnya ada di antara antum nih yang di dalam dirinya ada kelembutan yang sangat dalam, maka dia Abdul Latif. Gitu. Ada yang nurnya kuat, maka disebut Abdul Nur. Dengan nur itulah dia berwalayah kepada Allah dan Allah ittakhazahu waliyan. Gitu ya. Abdan di sini itulah yang disebut walayatun nabi. Ya, jadi nabi itu wali, tapi wali belum tentu nabi. Paham? Ya. Kullu nabiyyin waliyun wa laysa kullu waliyyin nabiyyun. Setiap nabi pasti wali. Kewalian itu adalah abdan. Abdan itu. Dan kewaliannya seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Tapi kewaliannya seorang wali tidak pernah lebih tinggi daripada kewalian seorang nabi. Ya, jangan salah paham. Syekh Ibn Taimiyah, semoga Allah mengampuninya, dia salah faham terhadap Ibn Arabi rahmatullah alaih. Wa qadasallahu sirra. Ibn Taimiyah menuduh Ibn Arabi mengatakan walayah al-wali afdal min walayatin nabi, atau al-wali afdal minan nabi. Ternyata Ibn Taimiyah enggak talaqi, dia cuma baca dari manuskrip. Dan kalau antum baca bukunya ya kita geli-geli sendiri. Ya, kita agak geli melihatnya. Kok selevel dia enggak ngerti gitu. Katanya Syekhul Islam kan gitu. Ya. Bantu ditutup ya. Tutup. Wah. Tentara children datang. Beribat children. Pasukan. Enggak apa-apa lah biarin ya. Biar dia punya memori indah tentang ngaji ya. Orang ngaji itu enggak galak-galak kayak di surau-surau dulu. Kita di surau-surau dulu dibentak kalau kita lewat. Diam kau, enggak diam, pulang. Siapa nama bapamu? Galak. Nama bapak saya itu yang imam. Kejadian di Istiqlal dulu ngajar ya. Berisik tuh anak saya Hisham kan, masya Allah. Kita yang ngajar, ibu-ibu marah, kamu mana orang tuanya? Langsung dipeluk-peluk Hisham. Saya jadi nggak enak ya, ganggu orang. Ini penting sekali, ini hadis, tolong dihafalkan. Innallaha takhazani abdan qabla ayyattakhidani rasulan. Ini kaidah walayah. Jadi usulul walayah ada di sini. Usul belajar kewalian di sini. Kewalian itu juga ada tingkatannya. Ada wali yang mukasyafah, ada wali yang musyahadah. Wali yang mukasyafah masih bisa tergelincir, ketutup 180 derajat. Tapi wali yang musyahadah tidak akan pernah berbolak-balik. Walaupun zahirnya dia bermaksiat,
terjebak kepada zallat, tapi batinnya tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tolong dibedakan ya. Jadi wali mukasyafah mau tembus sampai ke langit ketujuh masih bisa tergelincir. Tapi wali yang musyahadah mengikut satu riwayat, tapi riwayat ini secara riwayat muhaddisin memang diperdebatkan. Cuma maknanya ada dalam riwayat Nasa'i. Kalau riwayat ini yang kita pakai ini yang digunakan oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rahmani. Al-Faid Ar-Rabbani ya. Apa kata Nabi? Dia nukil. Innallaha idza nazara ila 'abdin lam yu'azzibhu. Allah kalau sudah memandang seorang hamba, maka Allah tidak akan menyiksanya. Jadi kalau hamba sudah musyahadah, mau diuji bagaimana aja dia wali hakiki. Semoga kita diangkat oleh Allah ke makam itu. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kalau wali mukasyafah ya masih bisa tergelincir. Karena mukasyafah ada dua. Mukasyafah dengan khayali palsu, mukasyafah dengan khayali hakiki, yaitu kasyaf ilahiyah. Kasyaf ilahiyah. Apa ciri-ciri kasyaf khayali palsu? Isinya adalah dimulai dengan aib orang. Maka kita mandang pada diri orang ada kekufuran, ada kebusukan hati, itu hati-hati, itu dari setan semua. Maka antum kalau kasyaf yang terlihat samar baru benar. Tapi kalau kelihatan orangnya, itu setan yang ingin mengadu kita dengan mereka. Nah itu sering terjadi. Maka jangan percaya sama semua kasyaf. Ya, teman kita banyak ahli kasyaf. Banyak. Udah mainan harian lah sama mereka itu. Dan mereka karena sudah saking sering dapatnya, udah nggak girang lagi dapat, malah khawatir kalau dapat. Ya, khawatir kebuka aib orang, berarti dari syaitan. Ya mungkin di sebagian thariqat orang nganggap mukasyafah itu spesial, biasa aja. Yang spesial itu al-ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah, musyahadah, memandang kepada Allah ya. Tapi mukasyafah satu hal yang lazim mesti punya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya bahwa Nabi Muhammad sebelum sebagai nabi dan rasul, beliau sudah pada makom walayahnya, dan kewalian beliau lebih tinggi dari kenabiannya, kenabiannya lebih tinggi dari kerasulannya. Gitu, paham ya? Nabi bukan wali biasa. Ya. Tolong digaris bawahi bahwa wali setinggi apapun makomnya tidak akan pernah menyamai para nabi. Tapi kewalian seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Gitu. Nah, inilah yang disalahfahami oleh banyak orang ketika baca Fususul Hikam. Ya. Mungkin sampai sekarang kitab itu masih kita tahan-tahan dulu, belum kita kaji. Ya, Ibu ya, udah ada tuntutan nih. Nah, mungkin next kitabnya lebih canggih, Al-Insan Al-Kamil, lebih tertata. Kalau Ibn Arabi kan dia ahwal turun. Kalau sama Al-Jili dia tata ahwal itu, di kelebihannya di situ. Yang seharusnya ribet 7 jilid cukup 2 jilid sama dia. Ntar kalau ada yang baru lagi tolong itu ya, kita beli yang baru. Ya. Ya. Tapi kalau ada wordnya nggak? Kalau ada kirim kamu, nanti kita edit ulang. Soal tahqiq hadisnya belum ada, takhrij hadisnya, kemudian ada kesalahan-kesalahan ibarat, itu perlu diluruskan. Nanti kita buat tim. Jadi tahqiqnya tahqiq orang-orang ribat. Mau nggak? Ya, insyaallah ya. Nanti kan ada manuskripnya beberapa tuh, nanti kita bandingkan dengan manuskripnya. Cariin wordnya ya, nanti kita pasin. Maka masuklah di situ khassallahu bihadza fattakhadhahu wa jazabahu wal anbiya min qalbihi utul hikmata wal bayana wal hidayah. Jadi Allah itu mengkhususkan dengan ini para nabinya, lalu mengambil mereka dan menjazab mereka. Jadi jazab
Ini unik di kampung saya, Sumatera Barat, orang-orang Minangkabau menggunakan, kalau orang lagi zikir nggak bisa dia tahan, kemudian dia hilang. Hilang itu bisa dengan zikirnya keras, nggak dibuat-buat. Ya. Tiba-tiba dia keras dan dia nggak tahu kalau dia sudah mengeraskan suara, atau tiba-tiba dia hilang. Itu disebut dengan bahasa kampungnya apa? Jasui. Kalau bahasanya paletkol josu. Itu dari jazub atau majzub atau jazbah. Diambil dari kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, ya. Beliau punya kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. An-Nafahat Ilahiyah ini ditahqiq oleh ada doktor dari Sulawesi Selatan, bagus, Dr. Ahmad Rahman, peneliti dulu di Kementerian Agama. Semua saya nggak tahu tahqiqannya sudah diedit atau belum, diedit ulang dan dibagi gitu. Yang sahih.
yang ngomong begitu ya, bener-bener PA tuh. Nggak ngerti akidah Ahlus Sunnah dia ya. Jangankan Ahlus Sunnah, orang Syiah aja imamnya maksum. Jadi imamnya Syiah lebih keren daripada nabinya Albani. Kacau. Nah, kita nggak begitu, kita di tengah-tengah ya, insya Allah. Kita nggak benci ke kelompok dua ini, cuma kita berbeda dengan Anda. Boleh kan kita beda? Boleh. Jadi kalau saya mengkritik mereka bukan berarti saya benci. Ya, beda aja. Di kampus kita diajar untuk beda-beda kok. Justru di kampus orang yang nggak bisa berbeda ke laut. Jadi MA, mahasiswa abadi. Wal'iyadzu billah. Di kampus tuh nggak dibutuh-butuhin aman orang pinter, yang dibutuhin orang rajin nulis. Kalau pinter, antum pinter semua, rajin nulis, itu masalahnya. Ala tara ila qawlihi tabaraka wa ta'ala wajadaka, yani wajada sya'naka, yani haulaka dhalan, orang-orang sekitarmu dipenuhi dengan kesesatan. Fahadaka, meskipun mereka sesat, meskipun kondisinya mereka sesat, tapi Allah memberi hidayahmu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala talabahu min baini sa'iril ibad bil minnati allati sabaqat lahu fil masyiah. Falamma jaa at-talabu wajadahu kama wasafa dhalan fahada ay mala bihi. Kalau beliau mengartikan dhalan mala ila dhalalah. Ini ana la wafiq bih. Saya enggak sepakat dengan terjemahan ini. Boleh toh? Ayatnya kita sepakat. Kalau tafsir boleh nggak sepakat nggak? Boleh. Ya. Kalau nggak ngapain antum nyantri nggak? Fajazabahu fanabba'ahu. Lalu Allah menariknya dan memberinya kabar berita. Maka disebutlah beliau nabi. Ya. Wa kadzalika sya'nu haula'il majzubin. Ya 11-12 lah dengan orang-orang majzub. Yajzibuhumullahu tabaraka wa ta'ala ilaihi ala tariqih. Allah menarik mereka ke jalannya dengan metode istifa. Fa yatawalla istifa'ahum wa tarbiyatahum. Taknya ketinggalan ya. Wa tarbiyatahum. Lalu Allah lah yang langsung memilih mereka dan mentarbiah mereka. Ini jadi orang majzub nggak perlu ada mursyid, langsung Allah mursyidnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Fattaqullah wa yu'allimukumullah, gitu ya. Gimana ayatnya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah, surat Al-Baqarah itu ya. Takutlah kepada Allah, niscaya Allah langsung mengajarmu. Mereka babnya ini. Allah lah mu'allim mereka secara hakiki. Ya secara hakiki kan mu'allim kita juga Allah kan. Mu'allim kita hakikinya Allah. Hatta yusaffiya nufusahum at-turabiyyata bi anwarih. Ini penting ini ya. Sehingga Allah mentasfiyah, membersihkan jiwa-jiwa turabiyah mereka dengan nurnya. Ini penting nih. Kama yusaffi jauharal ma'dan bin nar. Sebagaimana inti daripada barang tambang itu dibersihkan, diambil intinya dengan dibakar. Hatta tazula turabiyyatah. Itu logam kalau nggak dibakar nggak keluar. Maka sebagaimana diri kita dan benda ini hampir sama lah, mesti harus dibakar dulu. Hatta tazula turabiyatah, sehingga sisi buminya hilang, bersih. Wa tabqa an-nafsu safiyah, maka jiwa menjadi bening. Wa tamtaddu tilka at-tasfiyah, dan ini berlanjut hatta idza balaghul ghayah min as-safai awsalahum ila a'la al-manazil. Kalau udah bersih, seperti antum kalau enggak lagi kenapa ini enggak kita jadiin masjid? Selain tempatnya emang enggak besar, kalau dijadiin masjid, akhwat yang sedang berhalangan enggak bisa datang karena mazhab dia Syafi'i kan. Syafi'i yang masih itu yang belum di-upgrade ya. Apabila kita merasa bersih, artinya udah bersih secara fisik, baru berani masuk masjid, benar nggak? Berani nggak nih kalian lagi junub masuk masjid?
Rokin belum tahu junub itu apa. Teorinya mah udah beres ya. Kitab mah dari SD sampai kuliah udah beres kitabnya, babut taharah. Al-hadath al-akbar. Ya. Duh, diterusin sama dia belum balik katanya. Ya. Biar cepetan ya. Keburu kiamat ente gak kawin-kawin ya. Hatta idza balaghul ghayata min as-safa awsaluhum ila a'la al-manazil. Orang kalau sudah dibersihkan badannya, baru dia pede untuk masuk ke masjid. Sama, jika nafsiyahnya sudah dibersihkan, bukan dihancurkan, tapi dibersihkan, baru dia bisa diangkat ke manazil yang tinggi. Wa kushifa ilaihimul ghita' anil mahal wa ahda ilaihimul ajaiba min kalimatihi wa ulumih. Masya Allah. Setelah diangkat ke manazil, diangkatlah tabir hijab, lalu diberikanlah keajaiban-keajaiban kalimat. Inilah yang disebut muallimi. Ini yang disebut ilmu laduni. Ya, wa ulumih. Dan kalau ilmu dah ngocor aja, kapan aja bisa. Ya, nggak perlu pakai merem-merem. Turun, nggak perlu gitu. Itu norak itu. Ya, jangan kayak gitulah. Ya, itu tuh latihan. Kalau latihan kita emang begitu. Tapi kalau sudah sudah menjadi habit, kapan aja bisa dikeluarkan. Ya, kayak orang hafal, nggak perlu kan dia merem-merem mau ngeluarin hafalannya. Ya kalau mau tadi sih ya pemula. Mata dipenyem-penyemin, gelap atuh. Wa innama yamtaddu dhalik li'anna al-quluba wan-nufusa la wala tahtabil marratan wahida kullu dhalika fala yazalu yulattafu bihim hatta ya'uda ihtimalu tilka al-ahwal allati tastaqbiluhum min mulki fa idza wasalu ilayhi ihtamalu al-wusula wan-najwa. Jadi qalbu itu la tahtamilu marrah wahidah kullu dhalik ya. Jadi mesti ada proses pembersihan dulu sehingga dia bisa ngiringin. Ini boleh dihapus nih. Wah, ilmu Buya nih cakep nih ya. Jangan Buya. Masa mualim yang hapusin? Kena kutuk antum sementara. Di bawah aja, di bawah. Ini agak beda nih. Biasanya di situ ada kegerahan. Ini hasil langsung ya. Di sini nih enak nih, kena hasil langsung. Tapi dipegangin bisa. Jadi si nafsiyah ini, kita kan punya ruh ya. Allah tiupkan ruh. Jangan ger ya, ruhul afiyah. Ruh ini boleh disebut ruh Rabbani. Mana nih? Ruh Rabbani. Nah, ini yang disebut Ahmad itu. Awal-awalnya dari hembusan Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menghembuskan hembusan pertamanya Ahmad, lalu pecah dari itu namanya Ruh Rabbani. Ruh Rabbani ini, teman-teman, dimasukkan ke dalam, kalau bahasa kitab, turabiyah. Turabiyah ini kalau dalam bahasa wali zaman sekarang mereka menyebutnya dengan istilah bi'ruz zulumat. Bi'ruz zulumat ini istilah wali zaman ini. Antum tahu nggak wali zaman sekarang? Bukan aneh orang ini. Jadi beliau menyebutnya apa? Bi'ruz zulumat. Apa arti bi'r? Sumur kegelapan. Nah itulah turab. Si turab ini. Jadi ruh dimasukkan kepada turabiyah, maka jadilah dia jiwa. Jadi di dalam jiwa itu ada ruh Rabbani.
Maka dia berganti istilah menjadi ruh nafsani. Setelah ditiup. Ruh nafsani ini itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Benar. Pasti dha'iqah. Ternyata terjemahannya salah. Dha'iqah merasakan. Jadi setiap nafs, setiap jiwa, ruh nafsani ini dia pasti merasakan zauq. Apa yang dirasakan? Maut. Yang merasakan itu siapa? Itu ruh nafsani. Karena dia masuk ke dalam turabiyah, ada yang terkubur, jadi dibagi dua. Ada yang ke tanah, kembali ke bumi. Ada yang terus dia dengan ruhnya. Oke. Apa sebutan Ahmad? Ruhullah, masih ingat? Jadi jika disebut aku tiupkan sebagian rohku, yaitu sebagian dari roh Ahmad bernama Ruhullah, bukan sebagian dari Ahad. Nah, kan ada mursyid PA tuh nuduh saya bahwa saya mengatakan ruh yang masuk dalam diri kita adalah separuh dari zat Allah. Itu mah akidah ente, gak akidah aneh. Akidah Ahlussunnah gak mengajarkan itu. Yang ditiupkan sebagian dari ruhullah. Kan ruhi, ya-nya di situ Ahmad. Ya-nya di situ artinya Ahmad, ya. Jadi ruhullah, ruh robbani, ini dipecah masuk yang turabiyah, ini turabiyah ya. Turabiyah. Ini terkubur dah. Ini yang jadi ketika di sini Anda masih ingat, kayak masih di kampus saja, kayak Anda-andaan. 7 tingkatan nafs masih tahu? Amarah, terus lawamah, terus mulhamah, terus mutmainah. Nah, berarti mutmainah ini sudah sofi, sudah bening. Terus radiyah, terus mardiyah. Oleh wali zaman sekarang, bukan saya. Ditambahin lagi setelah kamilah nomor 7. Ya, kulliyah ilahiyah. Banyak tuh. Insyaallah. Itu orang kalau nggak sampai ke makom sana nggak mungkin bisa ngomong begitu, ya. Makanya Ar-Razi pun menanggalkan kedoktorannya ketemu beliau, ya. Kan gengsi juga nanggalin doktor, ya kan? Gengsi loh, apalagi disebut orang mulcid. Ya salah. Itu hijab terberat saya. Hijab terberat saya ketika saya dapat ijazah. Itu mau ngaji nggak sama orang, itu paling berat, benar-benar berat. Alhamdulillah Allah masih selamatkan, ya. Semoga selamat sampai nanti. Amin. Jadi ini nafsnya, ada nafs turabiyahnya mati, tapi nafs ruhiyahnya, yang ruh robbani itu masih ada. Lanjut ini. Lanjut terus. Kiamat. Tunggu kiamat aja kan. Pas kiamat dikasih badan baru, nggak mungkin pakai badan yang turabiyah ini, karena turabiyah ini lemah. Aneh ajak antum jalan 1 kilo udah ngos-ngosan, ya. Tapi kalau kiamat ini udah nggak pakai apa-apa, matahari terik, kuat sampai itu ribuan tahun itu, kuat. Kalau dia masuk surga, kawin mulu kerjaannya, kuat. Kalau dia masuk neraka, disiksa nggak mati-mati. Itu orang seharusnya kalau ditusuk-tusuk kan mati. Ini nggak mati-mati di. Semakin Allah beratkan siksanya, semakin dikasih kekuatan. Masya Allah. Nyambung nggak? Bisa dicerna, ya. Sama. Isi bakat Allah itu bi'ir zuluman. Tapi Sibghah itu untuk ruh murni para nabi. Coba dipoto dulu. Antum tulis foto. Udah ditulis belum? Tulis dulu deh, ya. Biar aneh rehat bentar. Salat dulu, Faiz. Foto.
Qada. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا آخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا آخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا آخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غرف أهل البدو والحضر صاحب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا آخرتي يا رسول الله خذ بيدي أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالنكر شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا آخرتي يا رسول الله
Jadi pertanyaannya tadi tentang tentang beda ada sibuh nggak gitu ya? Sibuh kan ambil zulumat. Sama nggak dengan ambil zulumat? Ini kita, ya, itu kita ya. Kalau Al-Hakim At-Tirmizi dia masih menyebutnya Turabiyah. Tapi kalau dalam bab yang lain ada namanya Sibrah. Apa arti Sibrah? Celupan Allah. Para anbiya itu disibrah Allah. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad tidak pernah dicelupkan ke biru zulumat. Nah ini kita ini we, kita, nahnu, ya. Kayak bukan di Indonesia aja. Kalau anbiya, ini dia. Sibrah itulah yang disebut citra. Kalau ini cipta. Kalau ini karena dia cipta, dia bergerak dengan kudrah iradah. Kunnya Allah. Kudrah iradah. Maka ada nafs di situ, ada nafs. Nah, nafs ini punya syahwat. Habis dicelup ke hijab syahwat itu tergantung berapa dalam dia dibenamkan ke dalam si Turabiyah ini. Jika kedalamannya sampai misalnya, jadi itu hijabnya bisa sampai 70.000, ada 60.000, ada yang 20.000, macam-macam. Kalau tambah dalam berarti tambah hijabnya sampai 70.000. Ada yang begitu. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab tuh nggak tahu tuh udah berapa tuh. Iblis sama Amir Zulmat satu aja kayak itu. Paling bawah dia. Orang munafik, orang kafir tuh paling bawah itu. Nah, kita yang terlahir sebagai orang yang percaya, alhamdulillah berarti ya di bawah-bawah 70.000 lah. Titik-titik daripada kegelapannya itu. Karena ketika dibenamkan itu ditarik hijabnya, masya Allah. Ya. Tapi kan Allah Maha Penyayang. Tenang aja, Allah Maha. Nah, syahwat orang ini namanya syahwat Nabi punya syahwat nggak? Nabi menikah nggak? Maka Nabi punya syahwat juga, namanya syahwat. Karena ini langsung dari ruhiyah. Antum bisa bayangkan, di sini orang nikah, sini orang nikah, beda. Ini nikah karena gerak dari kebinatangannya, sisi binatang kita. Karena kita ada punya sisi syahwat kebinatangan, bahimiyah namanya. Kalau ini enggak. Makanya Nabi Sulaiman istrinya 400. Pak Ibu, sorry, kebanyakan. Maaf Nabi Sulaiman ya. Gundiknya 600. Total jadi berapa? Apakah kalau standar orang jorok itu istrinya banyak, Nabi kita paling jorok dong Nabi Sulaiman? Kan nggak begitu memahaminya, ya, nggak begitu cara memahaminya. Sama di sini ada orang nggak menikah, bukan berarti otaknya aman. Tanya aja Rocky. Ya kan? Tanya si Zam-Zam ini ya. Siapa tahu imajinasinya lebih gawat dari kita ya kan? Maka antum ketika mendengarkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi menikah dengan sekian istri atau di surga istrinya banyak, itu bukan pakai syahwat ini lagi. Syahwatnya sudah ruhiyah. Makanya Nabi itu lafaznya hubbiba ilayya, diberikan rasa cinta, itu ruhiyah.
Kalau ini dia yang ngejar-ngejar. Asik nih kayaknya nih. Oh, no. Ya. Kalau ini gerak sir yang bergerak, kalau ini ser-seran. Beda tipis. Makanya Nabi itu supaya orang tidak bergerak dengan ser-seran ini pakai istikharah. Ini rahasianya. Biar keluar dari syahwat kepada ruhiyah. Itu rahasianya. Apa aja masalah kita, biar nggak bergerak dengan syahwat kebinatangan atau kesibaian, buas atau kesetanan, syaitoniah yang akal bulus, itu istikharah. Cuma ini pemisahnya. Jadi istikharah itu yang merontokkan. Udah dahsyat sholat itu di situ. Maka kita wajib sholat kan. 5 kali itu setiap hari itu merontokkan ini sebenarnya. Maka kepalanya harus sujud biar terlihat seperti mim ha mim dal. Ya. Kepalanya kan mim ha mim dal, kira-kira begitu. Muhammad. Ya. Nyambung nggak? Jadi jangan suzon kalau ada wali-wali istrinya banyak kayak Sayyidina Husain. Masya Allah itu. Ya, Ibn Arabi itu orang datang ke dia, rezekinya seret. Ini bukan untuk diamalkan ya, untuk didengerin aja. Rezekinya seret. Kata Ibn Arabi, tazawwaj. Ente duat. Nikahlah dia, belum ada kerjaan. Itu tambah susah. Datang lagi Ibn Arabi, kata Ibn Arabi, tazawwaj, tajuat lagi. Nikahlah dia, tambah susah. Yang ketiga sama. Yang keempat dapat istri, Masya Allah. Ini istri ruhiyahnya. Yang bisa merubah dia, karakter dia bisa berubah. Yang tadinya pemalas jadi semangat. Bang Rakiin. Semangat dia akhirnya. Kebukalah dia akhirnya mau menjemput rezeki. Ya. Itu kekasih ruhiyah yang sebenarnya. Ya, akhirnya dia hidup lebih semangat, rezekinya lebih kebuka. Kan rezeki sebenarnya turunnya sama. Masalahnya ini orang dia ketutup oleh hijab turabiyah tadi. Makanya panik begitu. Kira-kira begitu ya. Oh, Imam Ibn Arabi di mana pergi ada istrinya. Ya. Di kampungnya di Cordoba ya, ada istrinya. Dipindah ke Fez ada istrinya, Marrakesh ada istrinya. Jalan ke Maroko Tengah sampai ke Mesir, sampai ke Mekah. Bahkan beliau diminta untuk menjadi penasehat muallim di kerajaan. Nah, ini penting. Maka tidak semua ulama yang dekat dengan umara itu su. Tidak semua ulama yang dekat umara itu ulama su. Kalaulah tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, maka kita tidak dapat menikmati Sahih Bukhari. Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah orang yang dekat dengan umara. Bahkan temannya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Imam Syafi'i, bahkan dia salah satu pilar-pilar umara, dia qadi, hakim akbar beliau. Ya. Imam Syafi'i. Maka belum mengerti persoalan-persoalan akhir zaman sekarang ini dengan ilmu-ilmunya. Lalu bagaimana dengan ungkapan ahli hadis? Idza ra'aital muhadditsa yatruq babal umara fattahimuhu, ya. Jika engkau mendapati ahli riwayat, ahli hadis ngetuk datang gitu. Bawa proposal kali ya. Bukan diundang, datang. Dia mendatangi umara. Maka fattahimuhu, hati-hatilah terhadap riwayatnya. Karena mereka disebut ulama su. Ya. Wah, dulu Ibnu Syihab Az-Zuhri diisukan begitu. Dulu kan ada dua imam. Ada namanya Sulaiman bin Mihran atau Al-A'mash. Ini antum kalau nggak catat namanya nggak akan hafal. Tulis aja namanya Al-A'mash. Itu bukan nama orang Sunda ya. Al-A'mash. Ini wong cilik, ulama masyarakat.
nggak pernah datang ke Umaro dan nggak pernah bersapaan sama Umaro. Karena dalam mindset dia ulama dekat Umaro jelek. Tapi Ibnu Syihab Az-Zuhri dia kenal yang jadi amir teman sepengajiannya. Jika dia tidak membersamai Umaro, maka Umaro ini akan dibersamai orang-orang lain yang nggak jelas visinya. Nah inilah maukif kita terhadap wakil presiden misalnya. Beliau kan seorang ulama, ya kan? Atau misalnya ulama terdahulu lah, Buya Hamka kan juga aktivis, kan beliau anggota Majelis Konstituante, ya benar nggak? Benar ya? Dulu ada Saifuddin Zuhri, banyak sekali ulama-ulama. Ada kiai kita buat partai A, partai B, jadi anggota legislatif. Kita nggak menuduh mereka, enggak. Nah ini adab kita. Kalau antum mengatakan kalau ulama nggak boleh kemudian berpolitik atau ulama nggak boleh kemudian datang menjawab undangan Umaro, maka yang akan menjawab undangan Umaro orang-orang yang tidak berilmu. Ini yang saya dapat ilmunya dari Yai Hashim Muzadi, bukan Ar-Razi Hashim, bukan. Apa kata beliau ketika ditanya waktu dulu membersamai Megawati, kok Anda menjadi orangnya Megawati? Jawabannya apa? Kalau bukan kita di kalangan santri, ulama, kiai, ya berarti yang antum tuduhkan itu, yang palang itu apa? Apa namanya? Ya itu deh, ya. Ya antum menyebutnya komunis. Nah, evangelis. Itu jawaban beliau dulu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, Al-Imam Ibnu Arabi adalah ulama yang bahkan tinggalnya di istana, bahkan belum menikah dengan orang-orang istana. Bukan berarti beliau ini ulama su, ya. Baik. Jadi kita ketika dapat kalam begini, ini bukan kalam Nabi. Idza ra'aitum 'aliman muhaddisan yatruk babal umara fattahimuhu. Jika engkau lihat ada orang alim kiai datang ke umara, maka atau yatruk bawa proposal ke umara, kepada umara, maka tuduhlah dia. Hati-hatilah. Ini tidak mutlak karena ini bukan hadis Nabi. Ini kalam pengalaman orang-orang ahli riwayat, karena dulu ada yang hadis Nughair itu loh. Ya Umair ma fa'ala Nughair. Itu jadi ada serangkaian si ahli hadis ini ingin cari muka kepada Umaro, maka dia tambah-tambahinlah satu riwayat. Dia nggak tahu kalau si amirnya ini dulu santri hadis, bukan di Darussunnah. Ketika si muhaddis ini nama-namain hadis, diusir sama dia. Ya, wah, apa itu? Bikin kaget aja. Ya, nafkah, hembusan. Ya. Nah, ini nih teman-teman nih. Jadi kenapa para nabi Muhammad amir nggak? Umar nggak? Abu Bakar Umar nggak? Umar, Utsman Umar, Ali Umar, tuh ulama nggak semuanya. Jadi tolong ketika ada kalam dalam kitab, ya, jika engkau lihat ada ulama datang Umar, maka itu ulama su, itu kalimat harus diperjelas. Konteksnya kapan? Tidak semuanya yang benar begitu ya. Ini perlu kita perjelas. Ntar kejadian kayak di Sudan, orang-orang difatwakan gak boleh mendekat ke politik, semuanya golongan putih. Akhirnya ketika terjadi pemilihan, pecahlah mereka. Sudan jadi ada Ethiopia, ada satu Sudan. Di Ethiopia orang-orang Islamnya tidak mau menyoblos karena pakai fatwa Saudi di sampingnya seberang laut. Di Saudi kan mamlakah, bukan demokrasi. Kalau mamlakah, ulamanya emang dipesenin, kamu buat fatwa ini untuk keberlangsungan negara kita. Apa fatwanya? Haram demokrasi. Kenapa? Dicari-carilah alasan demokrasi dari Yunani. Lah apa bedanya? Mamlakah monarki kan dari Romawi. Iya enggak? Aneh enggak tuh? Kenapa ulama-ulama di Saudi tidak mengharamkan monarki? Karena sumbernya bukan dari Islam. Ini fatwa enggak kurang jelas ini. Maka fatwa ghair muqaddas, fatwa tidaklah suci. Boleh digugat. Fatwa boleh digugat karena fatwa bukanlah dari Allah. Fatwa itu produk makhluk.
Ini ngomong begini bukan kurang ajar, ini fakta. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama mufti. Coba antum tanya semua mufti begitu. Yang mendewa-dewakan, mensuci-sucikan, mengkultuskan fatwa, itu berarti orang awam. Pasti nanyanya gini, ente siapa? Berbeda. Lo lihat saja aneh begini. Ya. Jadi antum kalau ditanya, apalagi Dr. Aldomi ditanya kan, ente siapa menggugat MUI? Lah aneh dokter, gituin aja. Gitu ya dokter ya, tenang aja. Buya Asfi ditanya nih, kamu siapa menggugat? Lah saya Zul Asfi kan gitu. Gak usah repot ya. Lain lagi dengan datuk itu ya. Karena datuk orang kaya lain lagi. Kalau ada orang mengenalkan diri, terus dia bilang, terus kenapa kata? Parah itu. Nah ini teman-teman, ini sibghah, ini bab sibghah, pencitraan. Wali, dia pewaris para nabi. Maka 11-12 main. Karena ruhnya para wali itu sebenarnya tetesan ruhnya para wali, para nabi. Ya kalau bahasa kita anak rohani lah. Ya. Jadi kemarin tuh ceritanya ada orang suek datang ke datuk orang kayo nih. Ngaku-ngaku, saya nih kakek saya Rasulullah. Dijawab sama orang di sampingnya, bapak ruhani saya Rasulullah, kalau ente kakek kejauhan. Siapa tuh orang gitu? Ada perbincangan rohani. Perbincangan. Ya lucu-lucu lah ya. Qad najidu misla hadha fi khalqi. Fa innal malika yuridu an yakhtassa ba'd ra'iyatihi li qiyadatin aw walayatin fayad'u bih. Kadang-kadang ada raja sebagaimana di makhluk, itu kan sifat Allah yang diturunkan ke makhluk. Maka jika Allah sebagai raja alam semesta, Malikul Mulk, ingin memilih orang-orang pilihannya, di dunia juga begitu, raja-raja, presiden-presiden, perdana menteri, dia memilih orang-orang pilihannya, benar enggak? Yaqtassu ra'iyatahu liqiyadatin aw walayatin. Dia memilih rakyatnya tertentu, orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu untuk menjadi atau jadi pengurus, jadi pemimpin atau apapun. Fayad'u bih, lalu dia panggil. Fa min tadbiril malik annahu idza dhahaba bil 'abdi ilaihi iltazama babah, thumma yumhilu al-'abda waqtan ma hatta ya'tada al-baba wa qawadah wa litma'inna wa yahtadiya ila umuril khidmah ya. Lalu setelah itu dari takbirnya Al-Malik, jika dia berkehendak terhadap hamba, yaitu Allah SWT, jika berkehendak kepada hamba, si hamba ini akan gigih mujahadah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan ya? Hatta yumhilul 'abd waqtan ma. Dibiarkan si hamba itu mengetuk pintu, dipanggil itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu si hamba baru masuk ke babullah apabila ketika dia ditanya, "Man anta?" Kamu siapa? Kalau dia bilang ana mursyid thariqah, wah, lewat dia. Tunggu dulu, wirid dulu ente. Mujahadah dulu di alam sana. Tubuhnya di bumi tapi ruh di sana. Syukur kalau dia masih punya mursyid di bumi. Itu gampang sama gurunya beresin. Tapi kalau sudah dia meninggal, di sana puluhan ribu tahun nunggunya. Lama sekali. Maka mumpung masih di bumi untuk bermursyid kepada Allah, bukan kepada orang yang cuma dapat lembaran ijazah ya. Kepada wali Allah, ini penting sekali. Kalau wali Allah ya kenal Allah lah, bukan suka nyala-nyalain orang, bukan suka mencari-cari ya, yang gorib-gorib lah ya. Nah, kapan si hamba baru diterima? Kalau di teks ini kan disebutkan hatta ya'tadal bab, sampai dia terbiasa di pintu, ngerti tata cara di pintu, lalu tenang di sana. Wa yahtadiya ila umuril, atau boleh dibaca wa yuhtada, lalu terbimbing dia kepada khidmah. Hilanglah kediriannya. Siapakah engkau? Dia tidak lagi mengatakan aku seperti nafsiyah. Kan dulu nafsu dipanggil, kamu siapa? Dia bilang saya, ente.
Aneh-aneh ente kan gitu dulu nafsnya. Maka torikot nafsiyah masih ngomong ana, saya mursyid, saya kiai, saya orang banyak wirid, saya sering haji umroh, saya orang tahajudan, saya banyak torikot. Kalau yang ini enggak, kalau dia yuhtada ila umuril khidmah, berarti dia hancurkan nafsiyahnya. Katanya, siapa engkau? Jawabannya apa? Aku adalah hambamu, aku adalah hembusanmu, aku adalah titik yang engkau torehkan, aku ya engkau juga yang mengadakannya. Jadi nggak ada lagi dirinya, nggak ada lagi saya yang sholat, yang ada dialah yang menggerakkan kita sholat. Nggak ada lagi kita yang bersedekah, yang ada kitalah yang bersedekah, digerakkan oleh Allah untuk memberikan harta-hartanya, kan punya dia semua. Nggak ada lagi ar-razi berilmu, nggak ada lagi anak ribat yang pinter, canggih, nggak. Yang ada Allah lah yang memintarkan kita, gitu. Habis di situ, nggak ada lagi. Baru dia diterima di hadirat Allah SWT. Tapi kalau masih ada ananiyahnya, akunya, si nafs ini, Allah suruh puasa terus, puasa ruhani, puasa nafsiyah, sampai dia kemudian habis si nafsiyah. Kalau di teks ini dahsyat sekali, ya. Hatta yusaffiya nufusahum turabiyah. Ini mundur ke halaman 220-nya. Wa tamtaddu tilka tasfiyah, ya. Hatta tazula turabiyatah. Jadi dibakar terus nafsnya, sampai kemudian nafs itu menjadi takluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru murni dia menjadi ruhiyah, ruhnya yang dominan, bukan nafsnya yang dominan. Semoga Allah menjadikan ruhaniyah kita dominan di atas nafsiyah, ya. Baru nanti makannya bukan pakai nafsu lagi, makannya dengan ruhnya, jalan-jalannya dengan ruhnya, dia ngajar dengan ruhnya, dia jatuh cinta dengan ruhnya, dia benci dengan ruhnya, dia kesel dia dengan ruhnya, dia sayang dengan ruhnya. Dia bergerak semuanya dengan harokah ruhiyah. Baru inilah kekuatan unlimited, tiada batas. Orang ini nggak ada capek-capeknya. Itulah Rasulullah, kan nggak ada capek-capeknya Rasulullah itu. Nggak ada capeknya Rasulullah itu. Abu Bakar sudah di level itu, maka semua hartanya ditaruh ke Nabi, karena nafsiyahnya sudah habis. Kita kan masih mikir, besok saya makan apa? Ditanya Abu Bakar, jawabannya apa? Kamu tinggalkan apa di rumah? Itu pertanyaan Nabi, konfirmasi. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Berarti benarlah itu ruhiyahnya, hembusan murni dari ruh robbani. Itu hembusan murni. Ya, kita belum sebersih itulah, ya. Saya juga belum, ya. Kita masih tahapan-tahapan ini. Kalau sudah begitu, idza qadima ilaihi tahawwala min majlisin ila majlisin, ya. Kalau sudah datang kepadanya, maka dia berpindah dari satu majlis ruhiyah ini, satu makom ke makom, hatta yaskuna ruhuhu wa yakhsha qalbuh, sampai tenang jiwanya, qalbunya, sehingga sampai kepadanya yamhala sa'at liyatma'inna bih summa yukallimuh wa lahum tadbirun a'maq min hadha ma qasadtu lakum wasfah, ya. Kalau sudah sampai ini namanya makom musyahadah. Diajaklah orang ini ngobrol-ngobrol. Jadi Allah itu akrab, diajak ngobrol itu hamba. Sayyidina Musa diajak ngobrol sama Allah. Hai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah yang kau sembah itu, akulah Allah yang disebut-sebut itu, la ilaha illa ana. Tapi sebelum Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Musa, ada lafaz di belakangnya. Hai Musa, ikhla'na alaik, tinggalkan dulu sendalmu, jangankan serbanmu, jangankan doktormu, LC-mu, jangankan MA-mu, jangankan baca kitabmu, alfiyahmu, sendal aja lepasin. Lepaskan sisi-sisi kedirian kita. Baru dipanggil, marilah engkau datang ke Muqaddasi tua. Ya, Muqaddasi tua itu ada di dalam diri kita, cuma dizahirkan waktu itu di Tursina. Ya.
Maka Allah bersumpahkan dengan Wat-Tur, ya. Wat-Tur, demi Tur Sina. Ada Wat-Tin, Watu-Risinin. Allah sumpah karena itu syiar-syiarnya Allah, dan semua itu ada pancarannya dalam diri kita semua. Nah ini kalau mau masuk ke muqaddas itu, muqaddas itu boleh disebut Baitullah fin nafs, baitnya Allah di dalam diri kita. Apa Baitullah dalam diri kita? Itulah muqaddas itu, itulah qalbu, itulah hadrah qalbiyah, hadrah fuadiyah, hadrah lubbiyah, sirriyah, ruhiyah. Nah ini dia. Kalau mau masuk ke sana, ya harus menghabiskan ego. Kita sama dosa nggak mungkin lepas. Terus gimana? Nafsnya yang harus dibersihkan. Dosa, kita akan selalu dosa. Nggak ada kita nggak dosa. Nabi aja minta ampun dari dosa-dosanya. Walaupun dalam akidah Nabi tidak berdosa, tapi Nabi tetap diperintah, ya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah hai Muhammad, sebelum semuanya engkau ketahuilah la ilaha illallah, wastaghfir, mohonlah engkau ampunan terhadap dosamu. Jadi selevel Nabi itu masih disebut zanbik. Nah disinilah Ibnu Taimiyah pun keliru dalam istidbat. Dia katakan bahwa anbiya ada zanbun sagair, zunub sagair, dosa kecil. Padahal zanbun di situ bukan zanbun yang dimaksud fuqaha dan alul mutakallimin. Masih ingat antum satu kalimat, sayyiatu al-abrar, apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal ibadahnya orang-orang soleh, abid, abrar, itu di sisi muqarrabin, wali-wali Allah masih dianggap dosa. Ya. Antum nih sholawat karena pengen dapat berkat, sholawat karena pengen dapat duit, baca waqiah supaya akeh duitnya, kaya, itu menurut muqarrabin dosa. Bagi orang awam itu taat, benar nggak? Makanya orang awam itu kalau datang ke kiai, ustadz, selalu minta, ustadz aji sini dong, penting aji sini. Kalau zawij nih gawat, aji sini dong, ijazahin dong, apa kek diijazahin biar rezeki lancar nih. Ya salam ya. Kayaknya hidup tuh rezeki itu yang jadi bahan pikiran. Ya, orang yang mikirin rezeki terus, rezekinya ada di sini. Nama dia rezeki. Capek. Kalau saya pikir kita jadi hamba Allah, kita kerjakan tugas kita apa, nanti rezeki datang. Kalau kita bekerja di mana, udah kerja aja, rezeki datang. Insya Allah. Nggak ada Allah itu menyanyiakan walinya, nggak ada. Nah itu, summa yukallimu. Lalu beliau mengatakan, saya nggak bermaksud menjelaskan lebih banyak, katanya. Ya, maka qasattu lakum wasfahu. Saya nggak bermaksud menjelaskan lebih banyak. Innama ilmul muluk hadha tadbir min malikil mulk, idza atahum min mulkihi wa huwa ahaqqu bitalattuf bi ibadihi. Jadi ini ilmu rahasia dari Allah, raja di raja. Jika datang ini dari Allah, maka Allah lebih berhak bersikap halus rahasia kepada hamba-hambanya. Inilah yang disebut mi'rajnya para wali. Ini kebetulan kita lagi musim Isra Mi'raj. Inilah hakikat mi'rajnya para wali. Mi'rajul wali ruhan, mi'rajul wali dengan ruh. Mi'rajnya Nabi dan Al-Mahdi, dua. Mi'raju Nabiyina Muhammad SAW wal Mahdi khalifatuh, ya, itu bil jasadi war ruh. Dari mana kita tahu? Istinbatnya dari hadis Abu Daud. Ini istinbat, bisa jadi salah, tapi insya Allah ini benar. Ketika Nabi mengatakan yuwati usmuhu ismi, namanya, isimnya sama berkesesuaian dengan isimku. Isim saya sudah jelaskan kualitas rohani, ilmu dan kualitas derajat. Masih ingat? Ya, isim. Karena sama, makanya hanya ada dua di alam semesta yang jasad dan ruhnya dimi'rajkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya Al-Mahdi itu hakikahnya hakikah Ahmadi. Jadi isimnya isimku, isimnya Nabi Muhammad Ahmad, maka isimnya Al-Mahdi Ahmad.
Isimnya Al-Mahdi Ahmad, baru bisa naik. Cuma masalahnya yuslihuhullah filail, Allah akan mengislah dia dalam satu malam. Kapan waktunya? Inilah rahasia Allah. Sekarang udah banyak koar-koar tuh, ntar Imam Mahdi di Baiat tahun 2022, telat. Baiat Mahdi itu berkali-kali. Dari mana dalilnya? Nabi Muhammad di Baiat berkali-kali. Kawan ini telat, nggak ngupdate. Dia kira Baiat Mahdi sekali doang. Enggak, ada baiat-baiat kecil, baiat-baiat sukro, muqaddimah. Orang yang membaiat beliau sebelum beliau zuhur, sebelum islah, itu berbeda dengan orang yang membaiatnya setelah islah. Sulit bagi orang mempercayai karena sisi basyariahnya sangat kuat sekali. Kata kuncinya yuslihuhullah. Apa arti yuslihuhullah? Allah islah dia dalam semalam, berarti dia rusak secara nafsiyah. Zohir nafsiyahnya rusak, tapi ruhiyahnya bening karena dia syahwatnya syahwat ruhiyah. Jadi mereka kalau syahwat itu ahwal semua, nggak ada yang pakai kebinatangan, nggak ada. Itu mereka, itulah Al-Mahdi. Ya. Karena ismuhu Ahmad, sebagaimana isimnya Nabi Ahmad, sama Nabi Musa, sama Nabi Isa, ntar lebih saktian mana menurut antum? Ya Imam Mahdi lah. Makanya Imam Mahdi yang jadi imam, bukan Nabi Isa. Maka kita menunggu Nabi Isa turun dan menunggu islah Al-Mahdi. Beruntung kalau kita bertemu beliau sebelum islahnya. Ya, beruntung. Semoga begitu ya. Amin ya rabbal. Tapi ujiannya berat nanti. Emang Abu Bakar gak diuji? Abu Bakar ngasih duit semua ke Nabi, ujian gak? Antum paling cuma nafsiyahnya doang ya kan. Itu aja udah ngeluh, udah mulai tanya, masa begini, masa wali salam. Ya, kapan beresnya? Ya, diaduk-aduk dikit rusak hatinya, mundur ya, buat torikot sendiri ya salam. Ya. Itu nggak siap berjuang namanya. Orang berjuang itu digecek banyak-banyak juga dia nggak berubah. Itu Ibnu Malik Al-Asja'i, Ka'ab bin Malik Al-Asja'i, nggak disapa 40 hari. Antum bayangin, siksaan tidak disapa orang, tidak diperhatikan orang, itu lebih dahsyat daripada ditusuk 1000 kali. Makanya di Korea itu ketika ada artis dia undang orang, nggak datang, bunuh diri di rumahnya, di apartemennya. Karena siksaan nggak diperhatiin orang, followernya pada mundur semua, itu lebih dahsyat daripada orang itu nusuk badannya. Maka dia rela mati, bagi dia nggak masalah, padahal itu masalah besar. Emang orang mati bunuh diri aman? Ya salam, dia nggak tahu perjalanan setelah mati nggak. Maka ente kasih tahu ke orang yang pengen bunuh diri, kalau ente bunuh diri, ruhnya digantung loh, ngajar kamu gitu. Dikasih nyawa kok malah dibuang-buang ya. Dikasih badan ini rezeki besar loh. Tubuh ini rezeki besar. Karena ada orang yang gak dikasih tubuh ini, makanya jadi batu. Itu batu ketemu Nabi ngucapin salam, ente dikasih tubuh ngucapin salam sama Nabi, kan kurang ajar tuh. Song amat. Suwe. Jadi tubuh ini bukan milik kita. Ini biarlah tubuh ini begini, tapi tadbirnya harus tadbir ruhiyah. Maka kalau ini kan kalau menikah nih, yang udah menikah cemburu boleh, tapi iri dengki nggak boleh. Ini saya juga sampaikan kepada pasangan saya. Kamu boleh cemburu, itu tanda cinta, itu nur, ghairah, bahasa Arabnya ghairah, bukan gairah. Kalau gairah syahwat. Al-ghairah itu nurul hub. Cemburu itu adalah cahaya yang ada dalam kolbu, cahaya cinta. Itu harus ada. Sayyidah Aisyah dia ada rindu di dalam dirinya, ada cinta, ada cemburu. Maka dia pecahin piring kan? Ya. Orang Syiah kan nggak mau mengerti ini. Saya nggak benci kok sama Syiah itu, cuma mereka kurang ngerti aja ini. Aisyah itu dibebaskan Allah dari langit, itu surat Al-Ahzab ya, An-Nur yang lebih jelas.
Allah yang langsung membebaskan. Bukan Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Sayyidah Aisyah, jadi cemburunya sampai segitu. Antum bisa lihat, ya, punya Ummu Salamah kan, saingannya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini paling cantik. Sama Aisyah nih rada-rada, ya kalau yang janda tuh yang cantik Ummu Salamah. Kalau yang gadis ya Aisyah. Dan itu ada grup-grupnya. Grup Aisyah, ada Saudah, ada Hafsah. Wah, seru juga ya kelihatannya. Ada grup Ummu Salamah, ada grup sendiri, dia nggak mau sama siapa. Zainab binti Jahsh, ada 2 Zainab. Zainab binti Jahsh bilang, kalian payah, saya nih, dia tahadus bin ni'mah, dinikahkan Allah langsung min fawqis samawatil ula, langsung dari langit ke-7. Akadnya diturunkan Jibril langsung. Allah lah walinya, Allah lah saksinya. Itu Zainab binti Jahsh. Jadi mereka itu gairah cemburunya ruhiyah semua. Dan gak ada yang mau zalim, gak ada. Nabi yang kemudian semi mau zalimi dirinya. Tapi itu bukan Nabi, ini kan halus sekali. Istrinya begitu semua ngambek Nabi. Nabi ini kan lebih halus dari perempuan. Maka belum ila, tahu ila? Apa arti ila? Bersumpah tidak menggauli, datang ke istrinya sebulan. Maka beliau punya tempat menyendiri tuh. Umar kaget, ya Rabb, ini anak saya dicerai sama Nabi. Isunya begitu. Jadi ternyata gosip-gosipan istri Nabi ini dahsyat juga. Umar kemudian datang, ya Rasulullah, ini Nabi lagi nggak mau diganggu, tapi karena Umar yang datang, Nabi kemudian, apakah anakku dicerai ya Rasulullah? Nabi bilang, enggak, saya cuma lagi mau menyendiri. Jadi istri-istri Nabi pernah mengalami itu, dan itu semuanya bergerak di ruhiyah, geraknya di ruhiyah semua. Nah, terakhir itu pembersihannya Sayyidah Aisyah dan Hafsah itu surat At-Tahrim. Itu terakhir pembersihannya, ayat 6. Ya, ayat 6. Jika kalian tidak patuh, ya, Allah bisa saja mengganti istri-istri Nabi itu dengan 6 kriteria. Ya, baca aja sendiri ya, baca aja sendiri. 6 kriteria. Terus ujung belakangnya sayyiban au abkar. Bisa janda, bisa gadis. Maka mereka kemudian Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah kemudian dari tadi agak bercampur dengan nafsiyahnya, jadi murni ruhiyah. Cemburunya cemburu ruhiyah. Nah, selamatlah bagi orang yang cemburu, tapi jangan berhasad, beriri dengki. Terutama yang di poligami ya. Ada yang di poligami nggak sih? Ada yang mau? Hah? Kenapa? Kira-kira ruhiyah itu selalu positif atau Pasti. terlihat negatif secara zahirnya? Tergantung penafsiran, tapi min indillah itu semuanya positif. Karena ruh itu adalah tadbirnya Allah, amrullah, dan itu muqaddas, suci. Zahirnya ada yang negatif. Dipahami orang negatif. Yang belum paham menganggapnya negatif. Maka Sayyidah Aisyah ketika Nabi pulang dari Ummu Salamah kan habis minum madu, ya, sama makanan tertentu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Bau. Nabi karena sangat ingin membuat istrinya senang, maka Nabi mengatakan apa? Bukan pakai sumpah. Saya la akul, ya, saya tidak akan memakannya sama sekali. Turunlah ayat. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jadi Nabi aja ngalah gitu. Antum ngalah sama istri. Ngalah sama istri. Kalau Rokin bisa jawab. Nabi kali yang bisa jawab 4 kali. Harus ngalah sama istri. Jadi rumusnya istri itu tetap benar walaupun salah 1000 kali. Ya. Harus ngalah. Tapi kalau ada istri yang bisa ngalah, dahsyat. Berarti dia perempuan ruhiyah. Istri minta maaf, ruhiyah itu. Cara minta maaf kan macam-macam, ada yang pakai kalam, ada yang pakai af'al. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Khalas?
Udah jam berapa nih? Jam 9. Udah ya. Apapun takdir masa depan, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang berjuang di akhir zaman. Ya santai aja, pelan-pelan aja. Yang penting nafsu kita tata, ruh kita tingkatkan dengan ma'rifatullah. Nasallallahu afa wal afiyah lana wa liwalidina wal masyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Wa nasallallahu an yattakhizana awliya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad sayyidina al-Mahdi wa ala alihi wa sahbihi